Halo guys, selamat berjumpa kembali di channel Natagama Televisi, saluran televisi pembelajaran. Simak terus video-video yang akan selalu tayang di channel ini. Oke? Sip! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, Natagama Televisi akan membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Kompetensi tentang konsep dasar ilmu ekonomi ini nanti akan terbagi ke dalam dua video. Ini adalah video seri ke-1. Pada video seri ke-1 ini, kita akan mempelajari tentang beberapa indikator yang akan kita capai. Yang pertama, menjelaskan ilmu ekonomi. Kemudian mengidentifikasi masalah pokok ekonomi. Kompetensi yang ketiga adalah mendeskripsikan prinsip ekonomi. Yang keempat, mendeskripsikan motif ekonomi. Kompetensi yang kelima yang akan dicapai adalah menggolongkan pembagian ilmu ekonomi. Yang keenam adalah menjelaskan manfaat dari ilmu ekonomi. Dan indikator pencapaian kompetensi yang ketujuh adalah mendeskripsikan ilmu ekonomi syariah. Baik, kita masuk sekarang ke indikator pencapaian kompetensi yang pertama adalah mendefinisikan ilmu ekonomi. Apa sih ilmu ekonomi itu? Nah, terlebih dahulu kita lihat dulu dari asal katanya. Kata ekonomi itu berasal dari kata oikonomia. Kata oikonomia ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos berarti aturan. Jadi kalau kita terjemahkan, kalimat oikonomia itu berarti adalah aturan rumah tangga. Rumah tangga yang dimaksud pada definisi ilmu ekonomi adalah rumah tangga atau pelaku produksi. Jadi rumah tangga yang dimaksud di sini bukan pengertian rumah tangga sebuah keluarga, tetapi adalah rumah tangga pelaku ekonomi. Waktu SMP kalian pernah belajar tentang pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu terdiri antara lain rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga negara, dan masyarakat luar negeri. Jadi, sekali lagi, rumah tangga pada kalimat oikonomia ini adalah rumah tangga atau pelaku ekonomi. Jadi rumah tangga dalam konteks ekonomi. Jadi, definisi berdasarkan terjemahan kalimatnya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur bagaimana rumah tangga memenuhi kebutuhannya untuk mencapai kemakmuran. Jadi, ilmu ekonomi ini mengatur bagaimana rumah tangga atau bagaimana pelaku ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai kemakmuran. Jadi bagaimana konsumen, bagaimana produsen, bagaimana negara, dan bagaimana masyarakat luar negeri memenuhi kebutuhannya, ini diatur oleh ilmu ekonomi. Mengapa perlu aturan? Mengapa kita perlu ilmu tentang bagaimana rumah tangga memenuhi kebutuhannya? Mengapa rumah tangga perlu aturan, perlu ilmu untuk memenuhi kebutuhannya? Nah, kita lihat slide berikutnya. Slide berikutnya ini menggambarkan inti masalah ekonomi. Inti masalah ekonomi, kalau kita melihat gambar di sini ada gambar sumber daya. Kemudian sini ada banyak kebutuhan. Nah, yang ingin
dijelaskan oleh gambar ini bahwa sumber daya yang ada itu digunakan untuk memenuhi beragam atau bermacam-macam kebutuhan. Jadi kita kembalikan ke pengertian ilmu ekonomi tadi. Mengapa perlu ilmu ekonomi? Mengapa perlu aturan supaya rumah tangga ini memenuhi kebutuhannya dengan baik? Jawabannya karena sumber daya yang ada untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan ini jumlahnya terbatas. Jadi inti masalah ekonomi ini digambarkan dalam gambar ini, bahwa sumber daya yang ada itu yang jumlahnya terbatas digunakan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. Jadi mengapa perlu ilmu ekonomi? Mengapa perlu aturan? Jawabannya karena sumber daya yang ada jumlahnya terbatas, sementara kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Sehingga sebuah rumah tangga itu perlu ilmu, perlu aturan. Bagaimana memenuhi jumlah kebutuhan yang tidak terbatas, sementara sumber daya yang ada itu terbatas. Nah, di sini hal ini merupakan inti dari masalah ekonomi. Paham? Bahwa mengapa perlu aturan? Mengapa perlu ilmu ekonomi? Jawabannya adalah karena sumber daya yang ada jumlahnya terbatas, sementara kebutuhan tidak terbatas. Kita lanjut nih, nanti kita akan bahas inti masalah ekonomi yang digambarkan oleh gambar ini. Oke, sekarang kita lanjutkan ke apa itu inti masalah ekonomi, seperti yang digambarkan tadi dalam slide sebelumnya. Bahwa inti masalah ekonomi adalah keterbatasan sumber daya di satu sisi, sementara di sisi lain kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Sumber daya di satu sisi terbatas, sementara pada sisi yang lain kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Nah, kondisi ini dikenal dengan istilah kelangkaan. Jadi nanti kalau kita diminta mendeskripsikan apa itu kelangkaan, maka bisa kita balik kalimat ini. Kelangkaan adalah suatu kondisi di mana keterbatasan sumber daya di satu sisi, sementara di sisi lain kebutuhan manusia tidak terbatas. Jadi kelangkaan ini adalah kondisinya, kondisi di mana terjadi masalah pokok ekonomi. Di sini digambarkan kita punya sejumlah uang, sementara di sini kebutuhannya tidak terbatas. Kita kepingin membeli kamera, kita ingin membeli laptop, kita ingin membeli sepatu, kita ingin membeli baju. Mana yang kita dahulukan sementara uang kita terbatas? Apakah beli kamera dulu? Apakah beli laptop dulu? Apakah beli sepatu dulu? Apakah beli baju dulu? Kondisi keterbatasan ini mengharuskan kita mempelajari berbagai aturan, berbagai prinsip yang ada dalam ilmu ekonomi. Sekali lagi, bahwa inti masalah ekonomi itu adalah keterbatasan di satu sisi, sementara keterbatasan sumber daya di satu sisi, sementara di sisi lain kebutuhan manusia tidak terbatas. Kondisi ini menyebabkan kita harus melakukan pilihan atau memilih. Seperti tadi gambar sebelumnya, kita punya sejumlah uang yang terbatas, ingin membeli laptop, ingin membeli kamera, ingin membeli sepatu, ingin membeli baju. Karena jumlah uangnya terbatas, maka kita harus memilih mana yang kita dahulukan, mana yang kita bisa tunda. Dan setiap pilihan yang kita ambil akan menimbulkan pengorbanan. Memilih apapun dari sejumlah pilihan tadi
akan menimbulkan pengorbanan. Nah, pengorbanan tersebut meliputi dua bentuk. Pertama, apa saja nih pengorbanannya ketika kita harus memilih? Pertama adalah pengorbanan untuk mendapatkan pilihan yang kita ambil. Untuk mendapatkan pilihan yang kita ambil, maka kita harus berkorban. Ada uang yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan pilihan kita. Itu adalah pengorbanan yang pertama. Yang kedua adalah pengorbanan karena kita kehilangan manfaat dari pilihan yang tidak jadi kita ambil. Kembali ke tadi slide sebelumnya. Kita punya sejumlah uang, ingin membeli laptop, ingin membeli baju, ingin membeli kamera, ingin membeli sepatu. Kalau kita nanti misalnya memilih membeli laptop, maka kita harus mengeluarkan uang untuk membeli laptop. Itu adalah pengorbanan yang pertama. Pengorbanan yang kedua, karena kita tidak jadi membeli sepatu atau tidak jadi membeli baju, maka kita akan kehilangan manfaat dari baju dan sepatu. Itu yang dimaksud dengan pengorbanan yang kedua. Kehilangan manfaat dari pilihan yang tidak jadi kita ambil. Paham? Jadi sekali lagi, setiap kita melakukan pilihan, maka akan menimbulkan dua macam pengorbanan. Yaitu satu, pengorbanan untuk mendapatkan pilihan yang kita ambil, dan pengorbanan karena kehilangan manfaat dari pilihan yang tidak jadi kita ambil. Kita lanjut nih, kita akan masuk satu konsep apa yang disebut sebagai biaya peluang dan biaya eksplisit. Pengorbanan dalam konteks ekonomi adalah biaya. Ya, bukan berarti pengorbanan jiwa dan raga ketika seorang pejuang berjuang, bukan. Pengorbanan dalam konteks ekonomi adalah biaya. Kedua hal tersebut dalam konsep ilmu ekonomi, jadi pengorbanan yang pertama dan pengorbanan yang kedua, dalam ilmu ekonomi itu dikenal dengan istilah biaya eksplisit dan biaya implisit, atau biaya peluang, atau opportunity cost. Apa itu biaya eksplisit? Apa itu biaya implisit? Tadi saya contohkan tadi bahwa pengorbanan untuk mendapatkan pilihan yang kita mau ambil, kita harus mengeluarkan uang, itu adalah disebut sebagai biaya eksplisit. Sementara pengorbanan karena kehilangan manfaat dari pilihan yang tidak jadi kita ambil, itu disebut dengan biaya implisit atau biaya peluang. Nah, untuk lebih mendalami apa sih biaya eksplisit dan biaya implisit, kita akan masuk ke slide berikutnya. Biaya eksplisit, atau beberapa buku menuliskannya sebagai biaya sehari-hari, adalah uang yang nyata-nyata kita korbankan untuk memperoleh sumber daya atau untuk melakukan aktivitas tertentu. Nyata-nyata uang yang kita keluarkan untuk memperoleh sumber daya atau untuk melakukan aktivitas tertentu. Sedangkan biaya implisit atau biaya peluang didefinisikan sebagai biaya yang dikorbankan untuk menggunakan sumber daya bagi tujuan tertentu yang diukur dengan manfaat yang dilepas atau dikorbankan karena tidak menggunakannya untuk tujuan lain, atau diukur dengan satuan komoditi lain atau uang yang seharusnya dapat diperoleh. Saya kembali ke contoh tadi. Ketika kita punya sejumlah uang dan ingin memilih apakah membeli laptop, membeli kamera, membeli sepatu, atau membeli baju. Biaya eksplisit yang pertama ini adalah uang yang nyata-nyata kita korbankan.
Ketika kita membeli laptop, maka biaya eksplisitnya adalah uang yang kita keluarkan untuk membeli laptop. Sedangkan biaya peluangnya, karena kita tidak mengambil pilihan membeli kamera, membeli baju, dan membeli sepatu, maka biaya peluangnya adalah kita kehilangan manfaat dari kamera, baju, dan sepatu. Paham? Di mana letak perbedaan antara biaya peluang dan biaya eksplisit? Kenapa di sini dikatakan juga biaya eksplisit ini adalah biaya sehari-hari? Karena umumnya orang awam mengatakan bahwa yang namanya biaya itu adalah uang yang keluar. Namun sesungguhnya secara ekonomi, biaya itu bukan hanya uang yang keluar, tetapi juga adalah peluang yang hilang. Ini adalah contoh bagaimana kita mengukur biaya peluang. Misalnya, ketika ada tugas pekerjaan rumah yang harus Anda kumpulkan besok pagi, sementara di malam itu juga ada tontonan TV yang menarik. Apa yang Anda lakukan? Menonton TV atau mengerjakan PR? Jika Anda memilih untuk mengerjakan PR, maka biaya peluangnya adalah Anda kehilangan tontonan TV yang menarik. Demikian pula sebaliknya. Pada contoh ini adalah biaya peluang diukur dari manfaat suatu aktivitas yang hilang. Oke? Ini contoh pertama ketika kita mengukur biaya peluang dari manfaat yang hilang. Contoh berikutnya. Ini adalah contoh perhitungan biaya peluang juga. Tuan Bejo bekerja sebagai pegawai di PT ABC dengan gaji 5 juta. Ongkos berangkat ke tempat kerja, konsumsi selama di kantor, dan biaya lainnya dalam sebulan, ia keluarkan 1.500.000. Jika ia berwira swasta atau membuka toko di rumahnya, ia mendapatkan untung bersih per bulan 2 juta. Jika Tuan Bejo memilih untuk tetap bekerja di PT ABC, pertanyaannya adalah, berapa biaya peluang Tuan Bejo? Konsep biaya peluang ini akan muncul kalau kita melakukan pilihan. Jika ada pilihan, maka muncullah apa yang disebut konsep biaya peluang. Seandainya tidak ada pilihan, maka tidak ada istilah biaya peluang. Biaya peluang itu sekali lagi muncul karena kita memilih. Seperti contoh tadi, mengerjakan PR atau menonton bola, atau menonton acara televisi, membeli laptop, atau membeli kamera, sepatu, atau baju. Ada pilihan, disitulah muncul apa yang disebut sebagai biaya peluang. Nah, sekarang kita konsen ke bagaimana perhitungan biaya peluang Tuan Bejo. Maka perhitungannya seperti ini. 1.500.000 adalah biaya eksplisit. Ongkos berangkat ke tempat kerja, konsumsi selama di kantor, dan biaya-biaya lainnya dalam sebulan 1.500.000 itu disebut sebagai biaya eksplisit. Uang yang nyata-nyata harus kita keluarkan ketika kita melakukan pilihan atau melakukan aktivitas tertentu. 2 juta adalah biaya peluangnya. Di sini, Tuan Bejo memiliki pilihan. Selain bekerja di PT ABC, ia juga punya peluang berwira swasta dengan membuka toko di rumahnya, di mana ia akan mendapatkan untung bersih per bulan 2 juta. Ketika berwira swasta ini tidak diambil oleh Tuan Bejo, maka 2 juta itu adalah biaya peluang dari Tuan Bejo. Jadi ada konsep yang lain nih.
Biaya yang sesungguhnya atau genuine cost adalah 3.500.000. Dari mana 3.500.000 itu adalah penjumlahan antara biaya eksplisit dan biaya implisit. Jadi, sesungguhnya ketika Tuan Bejo memilih bekerja di PT ABC, biaya yang dia keluarkan sesungguhnya adalah 3.500.000. Dari konsep tersebut memberikan kepada kita sebuah peringatan bahwa jumlah rupiah yang kita keluarkan sesungguhnya tidak selalu merupakan biaya yang sesungguhnya. Maka setelah kita mempelajari konsep biaya peluang ini, kita harusnya lebih bijak dalam menilai aktivitas kita. Anda bersekolah di SMA 115 Jakarta. Sebulan kalau dihitung ongkosnya, makan, transport, dan lain-lain, itu menghabiskan uang 1 juta sebulan. Sesungguhnya biaya Anda bersekolah di situ bukan hanya 1 juta. Bukan hanya uang yang dikeluarkan, tetapi juga adalah manfaat yang hilang karena Anda memilih untuk bersekolah. Apa manfaatnya seandainya Anda tidak bersekolah? Misalnya Anda bisa bekerja sebagai penjaga kantor HP, dapat gaji. Kalau Anda tidak bersekolah, Anda bisa membantu orang tua di rumah. Nah, oleh karena itu, ketika Anda memilih bersekolah, bersekolahlah dengan baik. Karena sesungguhnya bersekolah itu tidak hanya mengeluarkan biaya yang tadi cuma 1 juta. Oke? Lanjut. Sekarang kita masuk ke prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Atau dalam artian mudah, yaitu dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin. Jadi sekali lagi, ketika nanti kita melakukan kegiatan ekonomi, ketika kita akan melaksanakan aktivitas ekonomi, maka kita punya panduan. Panduannya adalah prinsip ekonomi. Bahwa dalam setiap aktivitas ekonomi itu diusahakan supaya pengorbanan itu dibuat seminimal mungkin untuk memperoleh hasil yang semaksimal mungkin. Nah, itulah apa yang disebut sebagai prinsip ekonomi. Panduan dalam kegiatan ekonomi yang menyatakan bahwa dalam aktivitas ekonomi ini kita harus mencapai perbandingan yang rasional atas pengorbanan yang kita keluarkan dan hasil yang diperoleh. Jangan sampai tidak rasional. Anda berkorban banyak, memperoleh hasil yang sedikit. Yang seperti itu jelas tidak rasional. Atau sebaliknya, ada juga sesuatu yang tidak rasional. Misalnya seperti ini. Modal Anda 1.000, ingin untung 1 miliar. Nah, itu juga tidak rasional. Nah, prinsip ekonomi itu membandingkan secara rasional. Berusaha supaya pengorbanan itu sekecil mungkin, tetapi tetap rasional untuk mencapai hasil yang semaksimal mungkin. Itu yang disebut sebagai prinsip ekonomi. Paham tentang prinsip ekonomi? Kita akan lanjut nanti ke topik berikutnya. Topik berikutnya ini adalah motif ekonomi. Motif itu adalah dorongan. Apa Anda motif bersekolah? Itu dorongan Anda untuk bersekolah. Apa itu motif ekonomi? Motif ekonomi adalah alasan
atau dorongan untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang melakukan aktivitas ekonomi, apa yang mendorongnya, apa yang mendasarinya, itu disebut sebagai motif ekonomi. Nah, motif ekonomi bagi seorang individu tentu berbeda dengan motif ekonomi bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Ketika seorang individu melakukan kegiatan ekonomi, apa motifnya? Ketika sebuah perusahaan melakukan aktivitas kegiatan ekonomi, apa motifnya? Nah, kita lihat nih nanti ke slide berikutnya. Sekarang kita pelajari ini adalah motif ekonomi seorang individu. Apa yang mendorong seorang individu melakukan kegiatan ekonomi? Motif yang paling dasar adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang bekerja, orang menjual jasa, bernyanyi, bermusik, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Karena tuntutan hidup harus memperoleh pendapatan untuk menafkahi anak dan istri. Artinya di sini motif itu adalah termasuk motif memenuhi kebutuhan hidup. Makin tinggi, meningkat lagi, motif yang lain dari seorang individu adalah aktualisasi diri, mengaktualkan kemampuannya. Kebutuhan hidupnya sudah tercapai, sudah punya uang banyak, sudah punya penghasilan yang besar, tetapi tetap melakukan kegiatan ekonomi. Tujuannya adalah untuk mengaktualisasikan diri. Orang bermain musik tujuannya bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dia. Dia sudah terpenuhi dari usaha yang lain, tapi dia kemudian bermain musik. Tujuannya apa? Ingin mengaktualisasikan kemampuan bermusiknya. Itu yang disebut sebagai aktualisasi diri. Motif yang ketiga adalah mencapai kekuasaan ekonomi. Lebih tinggi lagi, ingin menguasai secara ekonomi. Mencapai kekuasaan ekonomi. Kebutuhan hidup sudah tercapai, aktualisasi diri sudah tercapai, tapi dia ingin mencapai kekuasaan, ingin mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Nah, motif yang keempat adalah ingin membantu sesama. Sudah terpenuhi semuanya, kebutuhan hidup terpenuhi dan sebagainya, dia punya keinginan untuk membantu sesama. Nah, bisa jadi pula seorang individu ketika melakukan aktivitas ekonomi didorong oleh beragam motif ini. Selain memenuhi kebutuhan hidup, dia juga ingin mengaktualisasikan dirinya. Selain memenuhi kebutuhan hidup, dia juga ingin membantu sesama. Yang seperti itu berarti ketika dia melakukan aktivitas ekonomi didorong oleh motif yang beragam. Paham? Lanjut. Sekarang, apa motif ekonomi bagi organisasi atau perusahaan? Ketika perusahaan melakukan aktivitas ekonomi, yang namanya perusahaan atau organisasi yang tujuan mencari laba, tentu motif yang paling dasar adalah mencari keuntungan. Motif berikutnya adalah menjaga kontinuitas perusahaan. Sudah untung di tahun ini, tetap berproduksi terus agar perusahaan ini kontinuitasnya terjaga. Yang ketiga, ingin menguasai pasar, menguasai segmentasi, menguasai konsumen. Itulah motif yang berikutnya. Oke? Jadi tadi kita belajar tentang motif dari seorang individu, dan sekarang motif perusahaan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke kompetensi berikutnya, yaitu pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi terbagi 3. 1. Ekonomi teori. 2. Ekonomi deskriptif. Dan yang ketiga adalah ekonomi terapan. Apa itu ekonomi teori? Ekonomi teori adalah cabang ilmu ekonomi
yang mengkaji hubungan antara variabel-variabel ekonomi. Jadi ekonomi teori ini mengkaji bagaimana hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Berbagai teori atau konsep ekonomi itu merupakan produk dari kajian ekonomi teori. Misalnya, hukum permintaan atau teori permintaan, hukum penawaran. Nah, kita ambil contoh dalam teori permintaan. Teori permintaan itu mengkaji hubungan antara variabel harga dengan variabel jumlah barang yang diminta. Jadi mengkaji hubungan antara dua variabel itu, variabel harga dan variabel jumlah barang yang diminta. Bagaimana hubungannya? Apabila harga barang naik, bagaimana dengan jumlah permintaan? Nah, itu dikaji hubungannya oleh ekonomi teori. Jadi sekali lagi, ekonomi teori adalah cabang ilmu ekonomi yang mengkaji hubungan antara variabel-variabel ekonomi. Variabel ekonomi ini ya bisa dua yang kita kaji. Bisa antara harga dan jumlah barang. Bisa pula nanti variabel ekonomi itu lebih dari dua. Tidak terbatas. Nah, itulah apa yang disebut sebagai ekonomi teori. Yang kedua adalah ekonomi deskriptif. Adalah cabang ilmu ekonomi yang menggambarkan atau menyajikan informasi atau data ekonomi dengan apa adanya. Ada kalimat di situ, menyajikan data dengan apa adanya. Artinya, ekonomi deskriptif ini sekedar menyajikan data. Kemudian bagaimana data ini diolah menjadi sebuah produk hukum atau sebuah produk teori, itu akan dikaji oleh ekonomi teori. Misalnya, ekonomi deskriptif itu menghasilkan data tentang inflasi, menghasilkan data tentang jumlah penduduk, menghasilkan data tentang jumlah pendapatan. Nah, data-data ini, bagaimana hubungan antara data atau antar variabel ini, itu adalah kajian dari ekonomi teori. Ekonomi deskriptif sekedar menyajikan data. Oke? Selanjutnya adalah ekonomi terapan. Ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang mempergunakan teori-teori ekonomi atau data-data atau informasi ekonomi untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dalam kehidupan nyata. Kita lihat ini perbedaannya. Jadi cabang ekonomi terapan ini mempergunakan teori dan data untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dalam kehidupan nyata. Jadi dalam praktek atau ekonomi terapan menggunakan teori ekonomi dan juga menggunakan data atau ekonomi deskriptif. Itulah 3 cabang dalam ilmu ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan membahas salah satu cabang dari ilmu ekonomi adalah ekonomi teori. Kita bahas ekonomi teori. Ekonomi teori berdasarkan ruang lingkupnya terbagi dalam 2 cabang utama, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Mikro itu artinya kecil. Kenapa dikatakan kecil? Kita lihat di sini. Adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perilaku unit-unit ekonomi secara individual. Unit ekonomi atau pelaku ekonomi. Kita mengenal ada 4 pelaku. 1. Rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga negara, dan masyarakat luar negeri. Nah, dari keempat pelaku ini, ekonomi mikro hanya membahas tentang perilaku konsumen dan perilaku produsen. Bagaimana konsumen berperilaku, bagaimana produsen berperilaku. Itu adalah cabang dari pembahasan ilmu ekonomi mikro. Kemudian ekonomi mikro juga membahas
bagaimana ketika produsen dan konsumen ini bertemu di pasar. Nah, karena hanya membahas dua pelaku, maka ekonomi ini dikatakan sebagai ekonomi mikro atau kecil. Nah, apa bedanya dengan ekonomi makro? Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang variabel ekonomi secara menyeluruh. 4 pelaku tadi dibahas dalam ekonomi makro ketika 4 pelaku ini bertemu dalam sebuah perekonomian. Jadi karena membahas keseluruhan pelaku, maka dikatakan ini sebagai ekonomi makro. Paham perbedaan antara ekonomi mikro dan makro? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Selain pembagian ilmu ekonomi di atas, dewasa ini kita mengenal pula cabang ilmu ekonomi yang lain, yaitu ekonomi syariah. Apa itu ekonomi syariah? Syariah artinya hukum. Jadi ekonomi syariah ini adalah ekonomi yang berdasarkan hukum atau syariah. Syariah yang dimaksud adalah hukum Islam. Jadi ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi dan penyelesaiannya dari sudut pandang nilai-nilai Islam, di mana ada dua hal pokok yang dijadikan sebagai landasan hukum sistem ekonomi syariah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi atau hadis. Nah, dalam pelaksanaannya, ekonomi syariah ini harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, melarang riba dalam segala bentuk. Prinsip yang pertama ini jelas sekali itu bertentangan dengan sistem ekonomi konvensional atau ekonomi pada umumnya. Kalau dalam praktek perekonomian pada umumnya mengenal istilah riba atau bunga atas uang atau bunga atas modal, dalam ekonomi syariah melarang adanya bunga atas modal. Yang kedua atau B, prinsip ekonomi syariah itu menolak terjadinya akumulasi modal pada segelintir orang atau menolak monopoli. Menolak bahwa perekonomian itu hanya dikuasai oleh segelintir orang saja atau sistem konglomerasi. Dalam ekonomi syariah, modal itu diupayakan supaya menyebar kepada banyak pihak atau banyak pelaku. Yang ketiga, ekonomi syariah menggunakan prinsip bahwa kekuatan penggerak ekonomi itu adalah kerja sama, saling bekerja sama. Yang keempat, Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Kemudian yang kelima, memandang sumber daya itu sebagai pemberian atau titipan Tuhan. Karena sumber daya ini adalah pemberian atau titipan Tuhan, maka dalam pengelolaannya berarti kita harus menggunakan prinsip-prinsip yang telah diberikan Tuhan. Di antaranya bahwa dalam sumber daya yang kita miliki itu ada hak orang lain. Oke? Itulah prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah. Selanjutnya kita akan masuk ke kompetensi berikutnya adalah bagaimana manfaat dari ilmu ekonomi. Mengapa kita harus mempelajari ilmu ekonomi? Kita lihat nih manfaatnya. Yang pertama adalah membantu manusia untuk menemukan cara yang paling tepat dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas di tengah kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Jadi membantu manusia menemukan cara, menemukan teknologi mana yang tepat untuk mengelola sumber daya. Karena kalau kita tidak tepat teknologi, tidak tepat cara, maka hasil yang didapat juga nanti tidak akan maksimal. Yang kedua, ilmu ekonomi ini membantu kita menentukan jumlah dan kombinasi yang tepat dari penggunaan sumber daya. Berapa jumlahnya yang tepat,
bagaimana kombinasi yang tepat. Saya ambil contoh begini. Kita punya pabrik roti. Kemudian punya target produksi dalam satu hari menghasilkan 2000 piece roti. Nah, untuk menghasilkan 2000 piece roti ini, berapa jumlah mesin yang akan kita pakai? Berapa jumlah tenaga kerja yang akan kita pakai? Mana kombinasinya yang tepat? Apakah mesinnya diperbanyak atau tenaga kerjanya yang kita perbanyak? Nah, kombinasi yang tepat ini diajarkan dalam ilmu ekonomi. Itu manfaat yang kedua. Jadi kalau kita melihat manfaat ke satu dan manfaat kedua, itu dalam kaitannya bahwa ilmu ekonomi nanti akan mengajarkan kita dalam beraktivitas itu secara efisien dan efektif. Manfaat yang ketiga adalah membantu manusia menentukan prioritas dari sekian banyak kebutuhan yang ada. Kita sudah mempelajari bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sementara alat pemuasnya atau sumber dayanya terbatas. Maka karena kondisi itu, kita harus menentukan prioritas mana yang didahulukan dan mana yang bisa ditunda. Oke? Itu adalah manfaat dari kita mempelajari ilmu ekonomi. Paham? Kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi kesimpulan dari seluruh slide di depan, pertama, ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mengatur bagaimana rumah tangga memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas guna mencapai kemakmuran. Yang kedua, bahwa inti masalah ekonomi itu adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas di satu sisi, sementara di sisi lain sumber daya pemuas kebutuhan terbatas. Kondisi ini disebut juga dengan kelangkaan atau scarcity. Yang ketiga, karena kelangkaan, maka manusia harus melakukan pilihan yang pada akhirnya akan menimbulkan selain biaya eksplisit juga biaya peluang atau biaya implisit. Yang keempat, ilmu ekonomi terbagi ke dalam beberapa cabang, yaitu ekonomi teori, ekonomi deskriptif, ekonomi terapan, dan ekonomi syariah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, karena ketiga ini adalah gratis dan sangat membantu program kami selanjutnya. Kalau Anda menganggap video ini menarik, silakan share, bagikan ke yang lain. Oke?